banyak sih ya. Kayak yang tadi tuh lucu-lucu sih sebenarnya anaknya, cuma karena banyak distrak suara jadi akunya harus yang kayak teriak-teriak gitu. Tapi so far baik-baik anaknya, nggak kayak kemarin kan ada kelompok sebelumnya yang dia ngasih testimoni, masa anak kecil ini ada yang mau 11 terus diajak berantem. Awalnya aku juga takut yang kayak gitu, takut yang gimana ya, takut yang kalau ada tubir-tubir kayak gitu atau anaknya ribut-ribut sendiri nggak merhatiin, tapi ternyata anaknya di sini tuh baik-baik, nurut-nurut gitu. Terus tadi juga pas games itu gampang, pokoknya enak lah ini, pokoknya anak-anaknya tuh nurut-nurut gitu, jadinya ya lebih enak. Kalau masalah kendala tadi, cuma kendalanya ini sih, kita kan di lapangan nih, banyak yang keluar masuk gitu, keluar masuk anaknya, ya maksudnya anak-anak kelas 6-nya itu pada ikutan, kayak gitu-gitu aja sih. Tapi so far ini sih berhasil sih. Nah, kalau kegiatan saya tadi di pos 5 itu tentang toleransi. Toleransi itu kepada menghargai sesama jenis, artinya kita kebinekaan kita itu terjaga, kan harusnya semakin kuat bukan semakin lemah. Nah, penyebabnya juga berdasarkan event-event yang akhir-akhir ini, di mana menyangkut isu kebinekaan itu, di mana mulai agak menonjol, sehingga saya selaku anggota proyek ingin mengadakan atau menggalakkan di mana jiwa nasionalisme itu harus ditanamkan kembali oleh anak-anak. Menurut aku kegiatan-kegiatan tadi itu cukup mendidik, bukan hanya untuk anak-anak aja, tapi sebenarnya kita juga, kalau kita sadari itu sebenarnya aku juga belajar tentang nasionalisme, kecintaan terhadap negeri, begitu juga dengan adik-adiknya. Jadi tuh kita sama-sama saling belajar tentang nasionalisme, itu sih yang aku dapat. Seru, menyenangkan banget sih. Ingat pas waktu dulu SD, anak-anaknya seru, baik, penurut. Beda lah sama ekspektasi teman-teman yang lain yang katanya anak-anak sekarang tuh udah pada nggak mau diatur, udah pada bandel. Tapi anak-anak yang kami temui di sini tuh masih bisa diatur gitu, masih dengerin kakak-kakak kami sebagai penyelenggara kegiatan ini. Di sini tugas saya sebagai timekeeper dan PJ lapangan. Jadi saya mengkoordinir anak-anak supaya bisa berpindah-pindah kelompok sesuai dengan urutannya dan mengkoordinir anak-anak dari setiap kegiatan, misalnya foto, berbaris, dan semacamnya. Kalau anak SD sekarang ya, kalau anak SD sekarang itu pinter-pinter sih sebenarnya, mereka pinter-pinter kok. Mereka nangkapnya juga lebih cepat, aku nggak harus ngejelasin berulang kali. Mereka pinter, nangkapnya cepat, terus apalagi ya, mereka bisa mengingat pelajarannya karena dengan menurut aku sih pelajaran sejarah kan banyak di IPS waktu kita dulu, tapi mereka bisa nebak semua paham. Ya ada sih yang salah, it's okay lah, tapi maksudnya mereka masih bisa nebak dan mencari mana yang benar. Tapi kalau badnya mungkin karena zaman sekarang tadi aku lihat anak SD aja udah pegang HP bagus, kayak aku dulu zaman dulu nggak main. Menurut saya cukup memprihatinkan ya. Kenapa? Karena sekarang tuh anak-anak lebih bangga ketika mereka bisa menggunakan barang-barang dari brand luar atau menyanyikan lagu-lagu simpelnya dari luar gitu. Sedangkan banyak sekali brand-brand nasional atau apapun yang berbau Indonesia itu lebih baik daripada produk-produk luar negeri. Indonesia ya, kalau lihat dari yang anak-anak SD tadi sih ya beda jauh sih sama yang SD kayak dulu. Saya kan juga sama di SD sini juga, tapi beda banget. Sama sekali dulu tuh belum ada yang namanya bawa HP, dan tadi tuh sampai ada yang bawa HP di kelas, dan tadi lagi olahraga HP-nya jatuh. Terus tuh kayak nggak tahu untuk info komunikasi atau apa, sampai orang tua tuh rela beliin HP buat anaknya. Padahal ini tuh masih rentang waktu yang, rentang umur yang masih yang inilah, masih zaman-zamannya untuk main lari-larian, main bola, main ini, belum cukup lah umur untuk pegang HP. Terus sampai tadi ada yang ngomong kotor, ngomong ini, ya udah turun banget sih ininya kualitas buat masa depannya kalau menurut saya sih. Tapi so far kalau untuk diatur-atur anak-anaknya ini banget, nurut banget. Jadi juga asik diajak main, nggak terlalu bandel sih, cuma ya terlalu bisa kecanduan teknologi.
Kalau buruknya sih karena mereka udah punya HP ya, anak kecil itu HP-nya udah bagus-bagus, udah Android, udah yang speknya udah bagus lah. Mereka mainannya juga Instagram. Terus yang kayak aku yang wah ini yang paling aku takutin ya, mereka tuh yang yang like. Astaga, segitunya yang like kan tahu sendiri lah. Mas saya yang like Akari itu gimana, jadi ya kan bisa lihat sendiri lah source of money-nya mereka itu dari siapa, dari anak-anak yang kayak gini, dari kecil yang kayak gitu udah yang tahu yang like udah yang ngomong kotor, yang udah ngumpat kayak gitu. Itu sih yang sebenarnya bikin hati aku miris banget, serius miris banget. Aku dulu tuh umur segitu ya taunya juga lagu-lagu seumuran aku doang, gak ada yang tahu lagu-lagu yang dewasa. Itu sih yang miris banget. Kalau sarannya mungkin ini ya, orang tuanya harusnya membatasi ya masalah HP anaknya. Iya, oke, HP itu mungkin sebagian orang mengira itu sebuah prestis, tapi kalau jatuhnya kayak gini kan gimana ya? Jadi buruk juga gitu. Bayangin segitu udah main yang ngelekan lah, Awkarin lah, kayak gitu-gitu. Mungkin iya dikasih HP tapi mungkin nggak dikasih pakai data atau gimana, kayak gitu kan bisa diakali kalau memang ingin HP-nya sebagai penunjuk sebuah prestis. Harapannya sih simpel ya. Semua anak-anak Indonesia bisa lebih Indonesia, baik itu tingkah laku, baik itu harapan kedepannya memajukan Indonesia, dan sama-sama bersatu gitu untuk inilah Indonesia, kami berbeda tapi kami tetap satu. Untuk anak Indonesia di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kalian jangan beralih aja ya, usahain belajar, soalnya negara kita ini ada di pundak kalian semua. Semangat! Harapan aku buat anak-anak Indonesia sekarang itu bisa lebih maju lagi, terus bisa berkembang, di mana kebanyakan anak Indonesia sekarang sudah terpengaruh oleh teknologi yang canggih. Jadi apa-apa serba malas jadinya gara-gara teknologi yang udah makin canggih. Kalau harapanku untuk anak-anak Indonesia, khususnya sama SD yang kita datangin ini adalah, aku berharap generasi muda Indonesia semakin memiliki jiwa nasionalisme, saling peduli satu dengan yang lain, saling bisa menghargai perbedaan yang terdapat di antara kita, dan menjadikannya sesuatu yang bisa menjadi daya tarik bagi Indonesia sendiri, sesuatu yang bisa menjadi keindahan bagi Indonesia. Artinya perbedaan itu bukan untuk menjadi suatu permasalahan yang harus dipermasalahkan, tapi justru dengan adanya beragam-beragam suku budaya di Indonesia, beragam-beragam bahasa, justru itu yang menjadikan Indonesia unik dan berbeda dari yang lain. Dan menurut aku ya, Pancasila itu adalah benar-benar menjadi rumah tempat di mana keanekaragaman itu bisa hidup bersama di Indonesia ini. Kita kan temanya di sini nasionalis ya. Jadi harapannya nih ke depannya bibit-bibit bangsa ini nggak ada lagi nih rasis kayak gitu. Tadi kan kita juga udah ngerekam ya gimana tanggapan kalau mereka gaul sama orang Jawa, orang Betawi dan sebagainya gitu. Dan sebenarnya mereka di kehidupan nyata yang akan mereka hadapi itu ya yang seumuran kita, yang kita itu beda culture, beda bahasa, beda budaya. Gimana sih caranya mereka bisa ngeblend satu sama lain gitu, kayak yang kita lakukan sekarang, walaupun mungkin ada 1-2 gesekan karena mungkin perbedaan kebudayaan atau perbedaan culture kayak gitu, tapi itu nggak memecah kita, apalagi tentang agama. Sebenarnya miris banget ya sih lihat kayak terutama Islam terus nanti bubarin apa yang orang Kristen yang lagi beribadah kayak gitu. Harapannya ke depan ketika mereka udah gede, mereka itu jadi semacam promotor supaya tidak terjadi perpecahan itu lagi. Karena selain nasionalisme yang kita kembangkan, kita juga tadi kan mengembangkan persatuan, kerjasama. Gimana temannya tadi, kalau nggak berani diajak, gimana kalau kita bareng-bareng tuh jangan pernah takut, harus berani. Terus atau kerjasama, kalau temennya nggak bisa dibantuin kayak gitu-gitu. Yang jelas persatuan lah, ini harapannya.
Indah. Indonesia itu banyak suku bangsa dan banyak agama. Dari Sabang sampai Merauke. Indonesia itu banyak pulau. Apa? Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kekuasaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asik.